Salam God Lovers, mari datang ke hadirat Tuhan di pagi ini. Bawa hatimu, bawa hidupmu, memuji memuliakan Tuhan. Ku tak tahu sampai kapan hari hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, ku kan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula. Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula. Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Berkenan di hadapan Bapa, berkenan di hadapan Bapa. Shalom God's Lovers, bertemu kembali dalam program Words from Heaven bersama dengan saya Arif Hermanto. Pada hari ini topik renungan kita adalah melihat yang tak terlihat. Iman bukan sekedar pengetahuan tentang Allah. Iman bukan sekedar informasi tentang Allah, tetapi sebuah tindakan percaya kepadanya. Iman memungkinkan kita untuk melihat
melampaui apa yang tampak secara jasmania dan kita mengalami realitas rohani yang membuat kita mengalami terobosan, mengalami kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Mari pada pagi hari ini kita belajar bagaimana kita dapat memperkuat iman kita dan hidup oleh iman setiap harinya. Kita mau melihat yang pertama, apakah iman itu? Kita perlu memahami iman secara definisi. Di dalam Ibrani 11 ayatnya yang pertama dikatakan demikian. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ayat ini memberikan definisi yang sangat mendasar tentang iman. Mari kita lihat apa arti dari definisi. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Iman adalah pondasi, dasar. Setiap rumah, bangunan harus memiliki pondasi yang kuat untuk menopang struktur di atasnya. Iman dapat dimengerti sebagai wadah. Seolah-olah jika saudara membeli air, saudara harus menyediakan wadah, menyediakan kontainernya untuk menampung air, supaya air itu bisa kita bawa pulang. Berikutnya, iman adalah seperti landasan pacu pesawat terbang di airport. Supaya pesawat dapat terbang, dia perlu landasan supaya bisa tinggal landas. Sehingga melalui iman, kita percaya memperoleh pondasi, dasar, wadah untuk menampung janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi iman adalah dasar kehidupan kekristenan kita. Iman bukan hanya sekedar percaya, tetapi merupakan pondasi di mana seluruh kehidupan seorang Kristiani dibangun. Melalui iman kita menjalin hubungan pribadi dengan Tuhan dan kita menerima janji keselamatannya. Yang kedua, dikatakan bahwa iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah seperti tanda terima God's lover. Misalnya kalau saya beli motor dan saya membayar DP 10%, lalu tentunya saya akan menerima tanda terima dan saya pulang. Saya katakan kepada anak saya, lihat kita akan punya motor. Meskipun belum ada motornya dan anak saya akan bertanya, mana papa motornya? Kok saya belum melihat motornya? Lalu saya akan menjawab, anakku, motornya pasti akan datang minggu ini. Sesuai dengan tanda terima yang papa pegang. Ini merupakan tanda terima yang pasti bahwa kita akan memperoleh motor itu. Jadi iman bukanlah sekali lagi mimpi di siang hari bolong, tetapi merupakan keyakinan yang kuat bahwa apa yang kita harapkan itu pasti dan akan menjadi kenyataan. Meskipun bentuk motornya, bentuk janjinya masih belum kelihatan secara fisik, namun iman memberikan bukti nyata akan keberadaan sesuatu yang tidak kasat mata yang akan kita terima. Kita perlu memahami iman secara praktis. Iman adalah melangkah dalam ketaatan. Iman itu berbicara bagaimana kita menuruti apa kata Tuhan. Di dalam Ibrani 11 ayat 8 dikatakan, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Ibrani 11 ayat 8 menyajikan sebuah potret iman Abraham yang luar biasa. Melalui kisah Abraham ini kita belajar bahwa iman adalah yang pertama, ketaatan tanpa syarat, mentaati Allah meskipun tidak memahami atau belum memahami rencananya. Yang kedua, tetap melangkah bahkan di tengah ketidakpastian. Percaya bahwa janji-janji Allah bahkan ketika masa depan itu belum tampak, kita percaya. Yang ketiga, iman adalah dasar bagi kehidupan baru kita. Mari kita membangun hidup kita di atas pondasi iman yang kuat. Mungkin saudara berkata, wah Pak Pendeta, saya tidak punya iman seperti Abraham. Pertanyaannya, bagaimana saya dapat mengembangkan atau menguatkan iman saya?
Jawabannya ada di dalam Roma 10 ayat 17. Dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman kita dibangun saat kita bergaul karib dengan Tuhan Yesus melalui doa, penyembahan, dan mendalami firman-Nya. Semakin kita bergaul dengan firman-Nya, kita semakin mengenal pribadinya, mengenal kehendaknya, mengenal kerinduan dan kuasanya, yang pada akhirnya akan menumbuhkan iman percaya kita kepada Yesus. Sayangnya, banyak orang Kristen lebih banyak meluangkan waktu nonton sosmed, nonton film drama, percaya kepada berita negatif atau hoax. Nah, apa yang kita masukkan di dalam pikiran dan hati kita, itu yang biasanya akan keluar. Sudahkah saudara memasukkan pikiran-pikiran tentang firman Tuhan? Sudahkah saudara merenungkan firman Tuhan, atau kita izinkan sampah-sampah itu masuk dalam pikiran kita? Jadi, kita perlu melatih telinga rohani kita untuk mendengarkan suara Tuhan lewat firman-Nya, membaca Alkitab, merenungkan firman, bersekutu dengan orang-orang percaya, berkomunitas, dan berdoa sesuai dengan tuntunan yang kita dapatkan melalui firman itu. Dampak iman dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama, memberikan harapan. Ketika kita menghadapi kesulitan, iman memberikan dasar untuk kita berharap kepada Tuhan, dan kita percaya Tuhan sanggup menolong kita. Yang kedua, dampak iman adalah memperkuat hubungan kita dengan Allah. Iman adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan Allah, sesuai dengan Ibrani 11 ayat 6. Yang ketiga, iman menyempurnakan karakter kita. Iman mendorong kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah dan mengembangkan karakter kita sesuai dengan karakter Kristus. Dan yang terakhir, iman memberikan kepada kita keberanian untuk menghadapi tantangan dan melakukan hal-hal yang luar biasa bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk iman yang Engkau terus bangun dalam kehidupan kami. Kami mau taat, kami mau melangkah sesuai dengan apa yang firman Tuhan sampaikan kepada kami. Ajari kami Tuhan untuk melihat dengan jelas apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami, dan berikan kepada kami kasih karunia untuk melangkah di dalam ketaatanmu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk saat ini. Kami berdoa Engkau berkati setiap God's lover. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. God's lovers diharapkan membagikan link YouTube Renungan ini kepada saudara, kerabat, dan teman. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.